teman-teman semua dan para pelajar kelas 12 IPA. Bertemu lagi dengan saya Tio MF. Kali ini kita akan membahas materi kelas 12 IPA, yaitu arus listrik searah atau DC. DC itu singkatan dari direct current. Baik. Yang pertama kita bahas di sini adalah kuat arus listrik atau disimbolkan dengan I. Satuannya adalah ampere dan alat ukurnya adalah amperemeter. Ya. Definisi daripada kuat arus listrik itu adalah banyaknya muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Nah, itu dia. Inilah definisi daripada kuat arus listrik. Jadi, misalkan di sini saya gambarkan ada sebuah kawat. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, dengan luas penampang A dan panjang kawat sebesar L. Nah, itu dia. Oke. Di dalam kawat ada aliran muatan, yaitu muatan positif, misalnya seperti ini, dan aliran muatan negatif. Oke, muatan positif disebut proton, muatan negatif disebut elektron. Ya. Nah, ingat ciri daripada arus listrik atau tadi disimbolkan dengan I. Yang pertama, arus listrik itu merupakan besaran skalar. Jadi arus tidak punya arah, ya. Arus itu tidak punya arah, hanya memiliki nilai atau besar. Yang kedua, arus mengalir dari potensial tinggi atau tegangan tinggi ke potensial rendah atau tegangan rendah, atau boleh disebut mengalir dari positif ke negatif. Yang ketiga, aliran arus berlawanan dengan aliran elektron. Ya, aliran arus berlawanan dengan aliran elektron. Jadi kita lihat di gambar ini, ya. Kalau positifnya ini mengalir ke kanan, kalau negatifnya mengalir ke kiri. Ini sebagai contoh, ya, gambarnya. Jadi kalau ditanya nanti rumus daripada untuk mencari arus, rumusnya boleh kita buatkan bahwa I sama dengan Q per T. I sama dengan Q per T. Inilah rumus untuk mencari arus, ya. Nah, di mana nanti kalau yang namanya Q itu sama dengan N dikalikan dengan E. Q sama dengan N dikalikan dengan E. Kalau Q itu namanya adalah muatan listrik. Muatan listrik satuannya adalah kolom. 1 mikrokolom sama dengan 10 pangkat minus 6 kolom. 1 nanokolom sama dengan 10 pangkat minus 9 kolom. Itu untuk penukaran satuan harus diingat, ya. Kemudian kalau dia N,
N itu sama dengan jumlah elektron. Lalu kalau dia E, ini muatan elektron besarnya min 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Ini kenapa dia bertanda min? Dia menandakan adalah muatan negatif, ya. Kemudian kalau dia T, T itu adalah waktu dalam satuan sekon. Itu dia, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat gambarnya, ini luas penampangnya, ini L. Ingat bahwa muatan ini mengalir, tentu ada kecepatan, ya. Jadi kalau kita turunkan untuk mencari arus, ya, persamaan yang lain, ingat dulu bahwa mencari volume itu sama dengan luas alas dikalikan dengan tinggi, ya. Ini alasnya, inilah tingginya L. Oke. Kemudian yang kedua, L dari rumus GLB, ya, S sama dengan V kali T, ya. Jadi kita ganti S menjadi L sama dengan V dikalikan dengan T, di mana V di sini adalah kecepatan, T adalah waktu. Maka boleh nanti kita tuliskan bahwa volume sama dengan, kita ganti L sama dengan V kali T, berarti A dikali V dikalikan dengan T, atau kita peroleh T sama dengan volume per A dikalikan dengan V. Maka kalau kita masukkan ke persamaan yang ini, kita peroleh bahwa I sama dengan Q per T. Kita ganti T nya jadi volume, lalu A kali V nya jadi naik ke atas dikali A dikalikan dengan V, ya. Nah, kemudian sedangkan Q tadi adalah N dikali E, ya. N dikali E berarti sama dengan N dikali E per volume dikali A dikalikan dengan V. Oke. Nah, pada umumnya buku menulis ini, yaitu bahwa I sama dengan N dikali E dikali A dikalikan dengan V. Lalu volumenya kemana? Ya, nanti di sini bahwa nanti N itu adalah jumlah partikel per satuan volume, ya. Jadi nanti di soal ini sudah langsung satu kesatuan, ya. Makanya ditulis I sama dengan N dikali E kali A kali V. Ingat, V tadi di sini adalah merupakan kecepatan, ya. Nah, itu dia rumus yang kedua. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, jika nanti di dalam soal itu nanti ada dibuat ion positif sekaligus, ya, ion positif dengan ion negatif, ini sekaligus dua-duanya ada di soal. Lalu kalau ditanya berapakah besar arusnya, sebenarnya hampir sama, tapi saya buatkan di sini untuk mencari arus sama dengan Q ion positif per T ditambah Q ion negatif per T, ya. Nah, dimana tadi kalau untuk mencari Q adalah N dikalikan dengan E kalau dia untuk yang namanya muatan negatif atau elektron. Jadi saya tuliskan nanti di sini bahwa untuk mencari Q ion positif sama dengan, ya, jumlah proton dikalikan dengan
1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Sedangkan kalau Ki ion negatif sama dengan jumlah elektron dikali 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Jadi ingat bahwa sebenarnya besar muatan proton sama dengan muatan elektron. Hanya tandanya kalau proton itu muatan positif dan elektron itu muatan negatif. Ya. Jadi ini 1 2 3. Oke, 3 rumusnya. Kemudian yang berikutnya, jika nanti Ki bentuknya dalam bentuk fungsi, maka untuk mencari arus boleh kita buat dq dt, ya. dq dt artinya turunan pertama dari muatan terhadap waktu. Oke, sebagai contoh, misalnya Q sama dengan 3T kuadrat ditambah 2T ditambah 2. Maka I sama dengan, kita turunkan aja ini, berarti jadi 6T ditambah 2. Lalu masukkanlah nilai T-nya berapa, ya. Oke, itulah untuk yang namanya arus. Lalu kalau kita buat yang namanya grafiknya, grafik untuk hubungan arus dengan yang namanya waktu, kira-kira seperti ini. Nanti di sini adalah I, lalu di sini adalah T. Kemudian grafiknya ini saya buat sebagai contoh. Nah, kira-kira seperti ini. Ya. Lalu biasanya dari grafik itu yang ditanya berapakah besar muatan. Jadi kalau ditanya muatan dari grafik ini, cukup kita buat adalah luas daripada grafik. Kalau bentuknya trapesium berarti luas trapesium. Luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar per 2 dikali tinggi. Kalau nanti bentuknya segitiga, berarti luas segitiga adalah setengah alas dikalikan dengan tinggi. Itu dia untuk yang namanya kuat arus listrik. Kemudian yang kedua adalah kerapatan arus. Ya, kerapatan arus listrik, atau nanti disimbolkan dengan J. Kerapatan arus listrik atau disimbolkan dengan yang namanya J. Jadi kerapatan arus listrik itu adalah banyaknya atau besarnya arus listrik, yang mengalir per satuan luas penampang. Nah, itu dia. Inilah definisi daripada yang namanya kerapatan arus listrik, ya. Besarnya arus listrik yang mengalir per satuan luas penampang. Jadi boleh kita tuliskan rumusnya bahwa J sama dengan I per A. I adalah tadi kuat arus listrik, sedangkan A adalah luas penampang. Dalam satuan arus itu adalah ampere, sedangkan satuan daripada yang namanya luas adalah meter pangkat 2. Inilah teori tentang kuat arus listrik dan kerapatan arus listrik. Kita lanjut materinya, yaitu tentang hukum Ohm, ya.
tentang hukum Ohm. Jadi kalau hukum Ohm itu mengatakan bahwa pada kawat penghantar tegangan sebanding dengan kuat arus. Sebanding dengan kuat arus listrik. Ya, itulah yang namanya hukum Ohm. Jadi boleh kita tuliskan bahwa V sebanding dengan I. Kalau tegangannya besar, maka arusnya besar. Sedangkan untuk persamaan daripada hukum Ohm yaitu V sama dengan I dikalikan dengan R, ya. V sama dengan I dikalikan dengan R. Ingat, pada hukum Ohm itu mengatakan bahwa R itu bernilai konstan atau tetap. Itu dia, ya. Lalu bagaimana dengan grafiknya? Grafik hubungan daripada yang namanya ini saya buat di sini I, lalu saya buat di sini V. Ada juga nanti yang buat di sini V, di sini I, ya. Tidak masalah. Oke. Nah, jadi grafiknya kira-kira seperti ini. Lalu saya buat di sini theta. Dari grafik kalau ditanya nanti berapakah nilai R-nya? Nilai R-nya boleh kita buat 1/tan theta, ya. Bahwa R sama dengan 1/tan theta. Itulah yang namanya hukum Ohm. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, yaitu adalah tahanan kawat. Tahanan kawat atau disimbolkan dengan R. Oke. Apa yang mempengaruhi atau faktor-faktor yang mempengaruhi tahanan kawat? Ya. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi daripada yang namanya tahanan kawat, yaitu yang pertama adalah hambatan jenis. Hambatan jenis yaitu rho, hambatan jenis rho. Oke. Nah, ini satuannya adalah dalam satuan ohm meter. Ya. Kemudian yang kedua dipengaruhi oleh panjang kawat L, ya. Satuannya sudah pasti kita tahu adalah dalam satuan meter. Yang ketiga itu dipengaruhi luas penampang. Luas penampang A. Satuannya juga sudah tahu kita, yaitu adalah meter dipangkatkan dengan 2. Kemudian hambatan jenis ini dipengaruhi 2 faktor, ya. Hambatan jenis dipengaruhi 2 faktor. Yang pertama adalah jenis kawat. Jenis kawat. Yang kedua dipengaruhi oleh yang namanya suhu, ya. Inilah dia faktor-faktor yang pengaruh yang namanya tahanan kawat. Oke. Jadi kalau saya gambarkan misalnya di sini ada sebuah kawat kira-kira seperti ini. Oke, ya. Nah,
ini luas penampannya kita sebut A, lalu panjang kawat kita sebut sebesar L. Ya. Jadi kalau ditanya rumus untuk mencari tahanan kawat, yaitu boleh kita tuliskan bahwa R sama dengan Rho dikali L per A, ya. R sama dengan Rho dikalikan dengan L per A. Kemudian biasanya kawat, ya, pada umumnya, tidak semua ya, pada umumnya kawat A-nya itu berbentuk lingkaran, ya, luasnya berbentuk lingkaran. Jadi kita ambil yang umum bahwa A itu nanti luas penampang lingkaran berarti pi R kuadrat, ya, atau karena jari-jari itu adalah setengah daripada diameter, berarti seperempat pi d kuadrat. Oke. Nah, kemudian biasanya di soal itu yang keluar adalah perbandingan. Ya. Bagaimana perbandingannya? Perbandingan dua kawat misalnya, boleh kita buat rumusnya untuk perbandingan, yaitu R1 dibanding dengan R2 sama dengan Rho1 per Rho2 dikalikan dengan L1 per L2 lalu dikalikan dengan R2 per R1 dipangkatkan dengan 2. Ya. Inilah rumusnya kalau nanti kita jumpai di soal merupakan perbandingan, ya. Jadi ingat, sebagai tambahan, ini seharusnya sudah tahu bahwa R2 per R1 dipangkat 2 itu samalah itu dengan D2 per D1 dipangkatkan dengan 2. Oke? Nah, ini rumus yang pertama. Tadi kan dipengaruhi adalah jenis kawat, ini dia, ya, rumus yang pertama. Yang kedua, jika nanti dipengaruhi oleh yang namanya suhu, ya. Jadi kalau kawatnya dipengaruhi oleh yang namanya suhu, maka rumus untuk mencari R-nya adalah boleh kita buat bahwa hambatan akhir, ini hambatan akhir sama dengan hambatan awal ditambahkan dengan delta R. Oke, ditambahkan dengan delta R, ya. Apa itu delta R? Yaitu adalah perubahan daripada hambatan, ya. Nah, ini nanti tidak selamanya ditambah, ya. Ini ditambah jika suhunya naik, ya. Kemudian jika suhunya turun, maka ini nanti dikurang. Ingat itu ya, saya ulangi. Jika suhunya naik, ini ditambah, ya. Lalu kalau suhunya turun, ini dikurang, ya. Nah, di mana nanti untuk mencari delta R itu sama dengan hambatan awal dikali alfa dikalikan dengan delta T. Oke. Jadi kalau alfa itu sama dengan koefisien muai panjang. Oke. Satuannya adalah derajat Celcius min 1. Oke. Sedangkan kalau dia delta T itu adalah perubahan suhu. Ya. Baik. Inilah teori tentang yang namanya hukum Ohm dan tahanan kawat. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang soal-soal mengenai kuat arus listrik, ya, hukum Ohm tahan kawat. Oke. Baik, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal-soal. Soal yang pertama. Beda potensial antara ujung-ujung tembaga sebesar 10 volt.
Hambatan tembaga 0,25 ohm. Muatan elektron sama dengan min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Banyaknya elektron yang mengalir sepanjang tembaga tiap menit. Oke, jadi di sini diketahui bahwa V sama dengan tegangannya adalah 10 volt. Kemudian R-nya hambatannya adalah 0,25 ohm. Atau ini boleh kita tulis jadi 1/4 ohm. Muatan elektron berarti E sama dengan min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Banyaknya elektron yang mengalir sepanjang tembaga tiap menit. Tiap menit berarti T-nya 1 menit. 1 menit sama dengan, kita tukar ke sekon, jadi 60 sekon. Yang ditanya banyaknya elektron berarti N. Oke, ini gampang ya, tinggal kita masukkan aja. Oke, jadi kalau persamaan arus tadi I sama dengan Q per T, atau boleh kita buat N dikali E per T. Sedangkan kalau menurut hukum Ohm, I sama dengan V per R. Dari persamaan tadi V sama dengan I kali R. Jadi kita gabung aja ini ya, kita gabung. Boleh kita tuliskan N dikali E per T sama dengan V per R. Jadi kita masukkan N dikali E nya, nggak usah kita masukkan tanda minnya, berarti 1,6 kali 10 pangkat min 19 per T nya 60 sekon sama dengan V nya adalah 10 per 1/4 ya. Nah, jadi kita selesaikan N dikali 1,6 kali 10 pangkat min 19, itu boleh kita tulis jadi 16 kali 10 pangkat min 20 ya, berenak menghitungnya, per 60 sama dengan ini jadi 40 ya. Maka yang bisa dicoret adalah, ini kan bisa kita coret sama-sama dibagi 4 ya. Jadi di sini adalah 10, di sini adalah 4. Kemudian ini bisa kita coret, maka di sini tinggal 15 ya. Jadi kita dapat nanti hasilnya bahwa N sama dengan, ini kali silang jadi 150 dikali ini pindah ke sana jadi 10 pangkat 20 atau 1,5 kali 10 pangkat 22. Inilah jawabannya. Berarti jawabannya adalah E. Oke, itu dia soal nomor 1. Nomor 2. Dari grafik di samping ini, maka banyaknya elektron yang mengalir selama 4 sekon, ya. Jadi kita arsir dulu ini kita arsir. Yang ditanya juga banyaknya elektron ya, atau N, berapakah nilai N-nya? Oke. Nah, untuk mengerjakan ini, yang pertama kita cari dulu Q-nya. Q itu tadi kalau ada grafik, itu luas daripada grafik ya. Luas daripada grafik sampai berapa detik diminta? Sampai 4 detik, berarti sampai di sini ya, sampai di sini. Ini bentuk trapesium. Kalau bentuk trapesium, mencari luas adalah jumlah sisi jajar per 2 dikali tinggi, berarti 2 ditambahkan dengan 4 per 2 dikali tingginya adalah 1,6. Maka hasilnya ini adalah 3 dikali 1,6. Beraja di situ biar enak ya. Sementara Q-nya, untuk mencari Q adalah N dikali E. Berarti boleh kita buat Q sama dengan N dikalikan dengan E. Kita mencari N. Q-nya tadi adalah 3 dikali 1,6 sama dengan N-nya ditanya, E-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Jadi kan bisa kita coret.
maka kita perolehlah N sama dengan 3 kali 10 pindah ke sini pangkat 19 elektron ya. Berarti jawabannya adalah B. Gampang sekali. Kita lanjut ke soal nomor 3. Katanya di sini, tentukan beda potensial antara kedua ujung kawat dengan hambatan 5 ohm. Berarti R-nya 5 ohm. Kalau diketahui bahwa setiap menit berarti T-nya 1 menit. 1 menit sama dengan 60 sekon. Muatan 720 kolom berarti Q sama dengan 720 kolom. Yang ditanya adalah beda potensial atau V. Berapakah nilai V-nya? Ya. Nah, jadi untuk menjawab soal ini gampang, bahwa I sama dengan Q per T atau tadi NE per T boleh ya. Nah, sedangkan menurut hukum Ohm sama dengan V per R. Jadi yang kita pakai adalah yang ini sama yang ini, kita gabung ya. Jadi kita peroleh Q per T sama dengan V per R. Q-nya tadi adalah 720, T-nya 60 sama dengan V-nya ditanya, R-nya 5. Ini kan bisa kita coret, tinggallah 12. Maka kita peroleh V sama dengan 60 volt ya. Jawabannya adalah A. Soal nomor 4. Sebuah muatan listrik 8 nanokolom berarti Q sama dengan 8 nanokolom. Kita tukar ke kolom, 8 kali 10 pangkat minus 9 kolom. Bergerak melingkar beraturan. Kecepatan sudut muatan tersebut adalah omega. Omeganya sama dengan 100 pi radian per sekon. Maka kuat arus rata-rata, yang ditanya berapakah kuat arus rata-rata. Oke, ini untuk mencari I-nya sudah diketahui muatannya, berarti I sama dengan Q per T. Yang perlu kita cari adalah T-nya, makanya diketahui omega. Ingat bahwa omega sama dengan 2pi per periode atau T besar. Omeganya tadi adalah 100 pi sama dengan 2pi per T. Ini kan bisa kita coret, tinggallah di sini 50, maka T-nya sama dengan 1 per 50. Lalu kita dapatlah I-nya. I sama dengan Q. Q-nya adalah 8 kali 10 pangkat minus 9 ya. Minus 9 per. Lalu T-nya kita ganti periode jadi 1 per 50 sama dengan 400 kali 10 pangkat minus 9 atau 0,4 kali 10 pangkat minus 6 ampere atau 0,4 mikroampere ya. Jawabannya adalah C. Soal nomor 5. Grafik kuat arus terhadap tegangan dari dua utas kawat ditunjukkan pada gambar di bawah ini, maka perbandingan hambatan kawat dan kawat B adalah ya. Ini enggak ada ini. Maka perbandingan hambatan kawat A dan kawat B adalah. Oke, ini ada grafik ya antara I dengan V. Tadi ini sudah saya jelaskan, untuk mencari R-nya adalah kalau di sini I, di sini V, berarti satu per tangen. Tapi kalau di sini nanti V, di sini I, maka itu adalah tangen. Jadi langsung aja kita buat bahwa RA banding RB sama dengan 1 per tangen theta A per 1 per tangen theta B ya. Atau ini boleh kita buat jadi tangen theta B per tangen theta A. Lalu kita masukkan angkanya ya. Kita masukkan angkanya sama dengan tangen theta B ya. Tangen theta B yang ini ya. Ini 37, tangen 37
itu adalah 3/4 per, lalu tanggal 53 itu adalah 4/3, maka hasilnya adalah 9/16. Jawabannya adalah C. Gampang sekali. Kemudian nomor 6. Sebuah konduktor yang panjangnya 2 meter berdiameter 1 mm memiliki tahan 240 ohm. Kawat lain yang sejenis panjangnya 1,5 meter dan diameternya 2 mm akan memiliki tahan sebesar, berarti ini adalah ada kawat pertama 2 meter 1 mm dengan hambatan 240 ohm. Sekarang kawat kedua yaitu panjangnya 1,5 meter, diameternya 2 mm ya. Jadi kita buat dulu di sini bahwa L1 sama dengan 2 meter, kemudian D1 sama dengan 1 mm, lalu R1 sama dengan 240 ohm ya. Sedangkan L2 sama dengan 1,5 meter atau 3/2 meter, lalu diameter yang kedua itu adalah 2 mm, lalu berapakah yang namanya R2 nya ya. Bagaimana rho-nya? Rho-nya tadi dikatakan sejenis ya. Kalau sejenis maka rho 1 sama dengan rho 2. Nah, untuk menjawab soal ini kan tadi saya buat rumusnya perbandingan bahwa R1 banding R2 sama dengan rho 1 banding rho 2 dikali L1 per L2 dikalikan dengan D2 per D1 dipangkat 2. Nah, karena ini perbandingan, kalau sudah sama satuannya tidak perlu kita tukar ya. R1 nya adalah 240 per R2 sama dengan, karena rho nya sama, ini bisa kita coret. L1 nya adalah 2, kemudian L2 nya adalah 3/2 dikali D2 nya adalah 2 per 1 dipangkat 2, maka kita peroleh 240 per R2 sama dengan, ini adalah naik ke atas jadi 4 ya, 4/3, lalu ini adalah dikalikan dengan 4, ini kan bisa kita habiskan ke sini, ini ya, habis ke sini tinggallah di sini 60. Oke, 60 dengan 4 habis juga, tinggallah 15. Maka kalau kita kali silang, kita dapatlah R2 adalah 45 ohm. Jawabannya adalah ayam. Oke, itulah soal nomor 6. Kita lanjut ke soal nomor 7. Katanya di sini kawat X dan Y memiliki diameter yang sama, berarti boleh kita buat bahwa DX sama dengan DY. Tetapi panjang X 2 kali panjang Y, itu artinya Lx sama dengan 2Ly. Jika hambatan jenis X adalah 1/4 hambatan jenis Y, berarti rho X sama dengan 1/4 rho Y. Yang ditanya, berapakah perbandingan hambatan X dengan hambatan Y? Oke, soal ini sebenarnya sama pengerjaannya dengan soal nomor 6. Jadi tinggal kita masukkan aja ke rumusnya, Rx banding Ry sama dengan rho X banding rho Y dikalikan dengan Lx banding Ly dikalikan dengan dy per dx dipangkat 2. Tadi kan di sini dx sama dengan dy, ini langsung coret aja ya kan. Oke, maka kita peroleh rho X itu adalah 1/4 rho Y per rho Y, ini bisa dicoret. Lx adalah 2Ly per Ly, ini juga bisa dicoret, maka 1/4 dikali 2 adalah 1/2 ya. Itulah jawabannya soal nomor 7. Kemudian soal nomor 8. Suatu kumparan kawat tungsten yang memiliki hambatan 30 ohm pada suhu 20 derajat Celcius ya, berarti itu hambatan awal. Jadi hambatan awalnya sama dengan 30 ohm
pada suhu 20 derajat Celcius. Digunakan untuk mengukur suhu, maka hambatannya jika mengukur suhu 60 derajat Celcius ya. Sekarang suhunya adalah 60 derajat Celcius. Berapakah hambatannya? Berarti kita sebutlah hambatan akhir. Nah, alfanya di sini adalah 0,05 ini. Salah ketik ya. Netralnya 0,005 per derajat Celcius. Jadi kalau kita tukar ini 5 kali 10 pangkat minus 3 per derajat Celcius. Oke. Nah, kita mencari hambatan akhir. Tadi rumusnya R akhir sama dengan R awal ditambahkan dengan delta R. R awalnya sudah ada, jadi yang perlu kita cari delta R ya. Sementara untuk mencari delta R adalah R awal dikali alfa dikalikan dengan delta T. Maka kita peroleh delta R sama dengan hambatan awalnya tadi adalah 30, alfanya 5 kali 10 pangkat minus 3, lalu delta T nya 60 kurang 20 adalah 40. Maka jawabannya ini adalah ini, kalau dikalikan berarti jawabannya adalah 6 ohm. Jadi kita peroleh bahwa R akhir sama dengan hambatan awal 30, delta R nya 6, berarti jumlahnya adalah 36. Jawabannya adalah C. Sekarang kita ke soal nomor 9. Suatu kumparan kawat memiliki hambatan 6 ohm pada 60 derajat Celcius dan hambatan 5,25 ohm pada suhu 20 derajat Celcius. Maka koefisien suhu kawat tersebut adalah, ini gampang ini. Udah, dari sana boleh kita lihat bahwa delta R-nya sama dengan 6 kurang 5,25 berarti 0,75 ohm. Lalu delta T-nya sama dengan 40 derajat Celcius. Lalu yang ditanya alfanya, tinggal kita masukkan aja bahwa delta R sama dengan hambatan awal dikalikan dengan alfa dikalikan dengan delta T. Delta R nya tadi adalah 0,75, yang ini adalah 5,25 dikali alfa dikalikan dengan 40. Maka alfa sama dengan, bisalah kalian cari ya, berapa jawabannya, tinggal hitung kok, gampang ya. Nah, itulah soal nomor 9. Sekarang nomor 10. Suatu kawat logam konduktor memiliki dimensi seperti pada gambar 1. Nah, ini dimensinya, artinya ukurannya. Ini 3x, x, 2x. Ketika logam dihubungkan ke kutub baterai CR yang tidak memiliki hambatan seperti gambar 2, kuat arus pada rangkaian adalah I. Oke, nah kalau dihubungkan seperti ini, arusnya sebesar I. Maka untuk ini kita cari dulu hambatannya. Ya, hambatannya R sama dengan, kita lihat hubungannya. Kita lihat hubungannya atau dari sini, berarti yang ini namanya luas penampang, lalu ini L-nya. Oke, berarti rho L. L-nya ini 3x ya. 3x per luas penampangnya yang ini. Berarti ini adalah 2x dikalikan dengan x, berarti 2x kuadrat. Berarti hasilnya adalah 3 rho per 2x. Lalu arusnya adalah kita sebutlah I1 sama dengan sebesar I. Itu dia ya. Kemudian hubungan logam ke baterai diubah menjadi seperti gambar, berarti jadi buat 2 ya, dengan ukuran yang sama. Kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Oke, kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Jadi ini dulu kita cari dulu nih hambatannya ini. Berarti R sama dengan, kalau ini berarti ini jadi luas penampang, ini jadi L. Berarti rho ya. Ini jadi L, ini sama dengan X per luas penampangnya adalah 3x dikalikan dengan 2x, jadi 6x kuadrat. Maka ini hasilnya adalah rho
per 6x. Itu dia. Kemudian ini kita sebutlah RA. Lalu yang ini RB nya, ya kita sebut RB. Berarti ini jadi luas penampang. Ini jadi luas penampang, ini panjangnya. Oke, berarti rho dikali yang namanya L. Inilah L nya. Ini sama dengan 2x per luas penampangnya 3x dikali x, berarti 3x kuadrat. Maka hasilnya ini adalah 2 rho per 3x. Lalu kalau kita lihat hubungannya ini adalah hubungan seri. Maka kita carilah R total sama dengan, ya. Berarti kalau seri dijumlah, ya, dijumlah kita keluarkan aja rho per x. Maka di sini tinggal 1/6 ditambah 2/3. Maka hasilnya ini adalah, ini dikali 2 berarti 4 tambah 1 berarti 5 rho per 6x. Itulah R total. Nah, di sini kan kita lihat baterainya adalah sama, tegangannya sama. Itu artinya boleh kita buat bahwa V, ya, V awalnya sama dengan V akhirnya, ya. Tegangan awal sama dengan tegangan akhir. Oke, untuk mencari V itu kan I dikali R, berarti I awal itu adalah I. R awal ini tadi 3 rho per 2x sama dengan V akhir, ya, I dikali R. Kita mencari I nya, ya, kita sebutlah namanya I2. Lalu hambatan akhirnya adalah hambatan total, ya, karena ini disusun seri tadi. Jadi 5 rho, ya, 5 rho per 6x. Oke, mana yang mati? Rho nya mati. Kemudian ini juga mati ke sini, tinggal 3, ya. Maka kita dapatlah I2 sama dengan 3 dikali 3 9 per 5 I. Inilah jawabannya, ya. Jawabannya adalah C. Nomor 11. Arus konstan 10 ampere mengalir dalam kawat tembaga dengan luas penampang 3 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Kerapatan elektron bebas adalah 8,4 kali 10 pangkat 28. Tentukan kelajuan hanyut elektron bebas. Jadi di sini I sama dengan 10 ampere, ya. Lalu luas penampangnya adalah 3 kali 10 pangkat minus 6 meter pangkat 2. Kemudian jumlah elektronnya per meter pangkat 3 adalah 8,4 kali 10 pangkat 28. Tentukan kelajuan yang ditanya V, ya. Kita buat aja rumusnya. I sama dengan, rumusnya adalah N dikali E dikali A dikalikan dengan V. I nya adalah 10, N nya adalah 8,4 kali 10 pangkat 28. Lalu E itu adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Lalu A nya adalah 3 kali 10 pangkat minus 6 dikalikan dengan V. Maka dari sini boleh kita cari V nya adalah sama dengan dapat, ya, bisa dicari, ya, biar ada pekerjaannya. Nah, nomor 12. Nomor 12, sebuah tabung gas diberi beda potensial sehingga gas-gas di dalamnya terionisasi atau terurai menjadi ion-ion positif dan elektron-elektron. Tiap ion membawa satu muatan positif. Jika dalam tabung itu mengalir tiap menit 1,5 kali 10 pangkat 18 ion positif dan 4,2 kali 10 pangkat 18 elektron, tentukanlah besar dan arah arus listrik yang timbul. Arahnya tidak ada, ya. Oke, karena yang namanya arus listrik itu merupakan besaran skalar, ya. Oke, jadi untuk mencari arusnya di sini jumlah ion daripada positifnya adalah 1,5 kali 10 pangkat 18, sedangkan jumlah ion negatifnya atau elektronnya adalah 4,2 kali 10 pangkat 18. Tadi saya bilang untuk mencari arusnya adalah berarti Q ion
positif per T ditambahkan dengan Q ion negatif per T, waktunya sama ya. Jadi untuk mencari Q ion positif ini ada jumlahnya ya kan. Jadi 1,5 kali 10 pangkat 18 dikalikan dengan muatan positif proton 1,6 kali 10 pangkat min 19 per 60 1 menit ya. Ini 1 menit ditambah elektronnya 4,2 kali 10 pangkat 18 dikali 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kok sama ya. Tadi kan saya bilang bahwa yang namanya besarnya muatan proton sama dengan muatan elektron per 60 ya. Nah ini kalau dihitung ya bisa dicari. Oke, itu dia soal nomor 13. Soal terakhir soal nomor 12. Sekarang soal terakhir nomor 13. Matahari senantiasa memancarkan partikel bermuatan. Partikel-partikel yang dipancarkan ini akan bergerak ke seluruh ruangan dengan sebagian menuju bumi. Gerakan partikel-partikel yang dipancarkan oleh matahari ini dinamakan angin matahari. Anggap bahwa kerapatan proton angin matahari dekat permukaan bumi adalah 8,5 kali 10 pangkat 6 per meter pangkat tinggi, ini namanya N ya. Ini N. Dan kecepatannya 4,5 kali 10 pangkat 5, ini namanya V. Kemudian abaikan pengaruh medan magnet, hitunglah rapat arus yang diterima bumi akibat daripada aliran proton-proton. Ini tanya rapat arus ya. Ingat bahwa J itu sama dengan I per A. Oke. Sementara kalau I tadi rumusnya adalah, ini rumusnya kan I, berarti NE dikali A dikalikan dengan V per A, ini kan habis. Oke ya, N nya 8,5 kali 10 pangkat 6, lalu E 1,6 kali 10 pangkat minus 19 ya, dikalikan dengan V 4,5 kali 10 pangkat 5 ya. Maka ini kalau dihitung ya selesaikan dengan seksama dan sesingkat-singkatnya. Oke. Baik, inilah pembahasan dari saya tentang arus listrik searah, yaitu topiknya kuat arus listrik, kerapatan arus, hukum ohm, dan tahanan kawat. Jika ada kurang jelas silahkan di komen di kolom komentar. Tetap semangat, bravo fisika.